Ya, kita sama-sama itu baca surat Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wal-buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annar zatul izhum 'alaiha qu'ud hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa azizil hakim alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzab jahannam adzabul Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud Dhul arsyil majid fa'alun lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa balilladzina kafaru takdzib Allahu min bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Langsung aja atau tunggu dulu Pak doanya? Karena udah jam 7.10 kita langsung aja mulai ya. Oke. Semuanya jangan di-mute dulu ya, kita mau baca doa. Ayo kita unmute dulu yuk, unmute. Baca doa bareng-bareng yuk. Let's get our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berkayalah aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan kesantunan, muliakanlah aku dengan takwa, dan berikanlah aku dengan keafiatan. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta guru-guru. Amin. Then let's go characters. 1. Religious, 2. Responsible, 3. Discipline, 4. Honest, 5. Polite, 6. Care, 7. Hardworking, 8. Dedicated, 9. Creative, 10. Respect. Ya,
tolong diingetin lagi ya ke teman-teman yang lain yang belum hadir agar memulai buka Zoom-nya. Karena kelas 8C ini kan hari Jumat waktu itu kita keambil buat ambil rapot ya. Kemudian minggu lalu juga untuk remedial. Jadi ketinggalan nih satu pertemuan dari kelas 8A dan 8D ya. Kita belum masuk, kita baru mau masuk pelajaran yang baru. Jadi sayang banget kalau ketinggalan. Ya, diingetin lagi buat yang belum hadir di grupnya dikasih tahu. Kita akan memulai pelajaran. Kelas 8C, saya absen dulu ya. Ahmad Rafi ada? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Akmal Ismail? Hadir, Pak. Alessia Tabina? Hadir, Pak. Alicia Sabrina? Hadir, Pak. Ari Hans? Hans sakit, Pak. Sakit? Sakit, tolong lagi cek, Pak. Ke klinik. Dayan? Hadir, Pak. Davinaira? Hadir, Pak. Devarshan? Hadir, Pak. Destin? Destin belum ada ya. Salah deh. Dana Suara? Hadir. Faiz? Hadir. Hasya Albani? Udah Hasya Albani? Belum ada. Aura Aulia? Hadir. Alicia Renata? Hadir, Pak. Pak, Destin katanya dia masih itu, Pak, masih siap-siap abis olahraga. Kayara Rayasha? Hadir, Pak. Kemas Muhammad Safian? Kemas belum ada nih di Zoom. Kairu Davin? Hadir. Lubna? Hadir. Maura Oriana? Maura Oriana belum ada. Lalu saya tanyain dulu. Melati Herawati? Hadir. Muhammad Fakhri Raihan? Melati nomor absennya ya, tolong sesuai itu namanya. Biar urutan absennya. Muhammad Fakhri Raihan 21. Pak, itu Maura sama Rehan ada di chat, Pak, hadir. Kenapa mic-nya kenapa? Belum pakai headset, Pak, nggak kedengeran tadi suara saya. Ya oke, Maura hadir ya. Kok nggak bisa? Fakhri Raihan hadir ya. Tolong kalau bisa pakai suara ya nyautnya. Jadi karena kan saya sambil baca absen, kalau saya harus melihat chat juga jadi delay. Ihsan, Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Oke. Izas. Hadir, Pak. Nabil. Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Oke, Prilla. Error, Pak. Putriku. Hadir, Pak. Kaya Elra. Hadir, Pak.
Raditya Kayana Budaya. RKB belum ada ya. Tolong diingetin RKB ya, Raditya. Raffi Atalah. Raffi Atalah belum ada juga. Raka Faras. Raka Faras belum ada. Tania Amanda. Hadir, Pak. Ziva. Hadir. Oke. Destin udah ada, Destin? Belum, masih siap-siap. Oke. Gimana nilai PTS-nya? Bagus-bagus? Kelas 7, kelas 8C. Bagus-bagus ya. Luar biasa. Nanti yang belum hadir, tolong diingetin suruh lapor ke saya ya. Karena masih ada 4 orang. 4 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. 6 orang yang belum saya absen. Masih statusnya tidak hadir. Nah, setelah PTS itu adalah materinya. Kalau yang saya kan tentang ini ya, tentang garis lurus ya, tentang PGL. Maka nanti kita akan belajar tentang PGL. Kalau yang kamu tuh sama saya Bu Miftah ya. Bu Miftah itu satu lagi itu belajar tentang, kalau nggak salah sebelum PTS itu sempat belajar kalian itu tentang SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya ada kaitannya ya pelajaran ini dengan pelajaran yang dipelajari di matematika yang satu lagi. Kalau yang di sini persamaan garis lurus itu satu garis lurus ya, satu garis lurus saja. Nanti kita akan belajar tentang gimana cara gambar, gimana cara membuat persamaan. Nah, kalau yang di pelajaran yang satu lagi itu garisnya ada 2 ya, karena kan dua variabel sistem, udah ada kata-kata sistem di situ. Jadi gambarnya garisnya nanti ada 2, terus dicari titik potongnya. Kalau kita belum sampai ke solusi seperti itu. Nah, saya mulai share screen aja ya, biar lebih jelas lagi pelajarannya. Nah, ini yang akan kita pelajari di persamaan garis lurus. Kalau kalian mau cari literasi yang berbahasa Inggris, itu materinya tentang, judulnya itu adalah linear equation. Dulu waktu kelas 7 kalian pernah belajar ini, tapi satu variabel ya, persamaan linear satu variabel. Nah, di kelas 8 yang kalian pelajari itu adalah persamaan linear dua variabel, PLDV sebenarnya ya. PLDV itu disederhanakan menjadi persamaan garis lurus. Nah, apa aja yang dipelajari di sesi setelah PTS ini? Yang pertama adalah kita mengenal dulu gimana bentuk persamaan tersebut ya, bentuk persamaan garis lurus. Kemudian nanti kita akan coba juga gimana caranya gambar grafik. Nah, untuk gambar grafik ini nanti kalian wajib pakai aplikasi yang namanya GeoGebra, karena nanti tugas-tugasnya itu saya minta kalian pakai ini ya, GeoGebra. Jadi aplikasi GeoGebra ini aplikasinya gratis dan mudah untuk diinstal ya. Bisa di handphone bisa, di iPad bisa, di macOS bisa, di Windows bisa. Jadi hampir semua platform yang kalian punya itu bisa untuk diinstal GeoGebra. Ya. Kemudian nanti setelah pertemuan ini, pertemuan kedua itu kita akan membahas tentang gradien. Nah, apa itu gradien? Nah, gimana cara ngitungnya dan lain sebagainya. Nah, setelah gradien baru nanti kita akan mempelajari hubungan antara garis. Ya, hubungan antara garis itu dilihat dari gradiennya. Apakah garis itu sejajar, apakah garis itu tegak lurus, dan apakah garis itu hanya berpotongan biasa. Terakhir, itu nanti dari gradien, dari garis yang sejajar itu kita membuat persamaan garis lurus.
Ya, gimana caranya membuat persamaan garis lurus? Ada beberapa hal nanti yang dipelajari. Diketahui gradiennya, diketahui dua titik, diketahui titiknya aja, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari bentuk persamaan garis lurus. Nah, jadi apa itu persamaan garis lurus? Sebelum kita bahas ini ya, sebelum kita bahas Y sama dengan MX plus C, kemudian AX plus BY plus C sama dengan 0, kita harus tahu dulu apa itu persamaan, kemudian garis, dan apa itu lurus. Apa itu persamaan? Waktu kelas 7 sebenarnya kalian sudah pernah belajar persamaan ya, persamaan linear satu variabel. Nah, kalau saya nggak salah, waktu kalian kelas 7 itu bahasannya itu juga membahas tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, apa itu persamaan? Nah, persamaan itu adalah kalimat terbuka di mana memiliki variabel-variabel ya. Persamaan kalimat terbuka yang memiliki variabel-variabel, kemudian menggunakan tanda hubung sama dengan. Ya, itu yang namanya persamaan. Nanti ada lagi pertidaksamaan. Ya, kalau pertidaksamaan nanti tandanya itu adalah begini, atau begini, atau begini, atau begini. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini pertidaksamaan. Kalau persamaan pakai tanda hubungnya adalah tanda sama dengan. Kemudian apa itu garis? Nah, ini garis yang nanti akan kita gambar di sini ya. Apa itu garis? Garis itu adalah kumpulan dari banyak titik ya. Garis itu adalah kumpulan dari banyak titik. Dan lurus, garisnya itu lurus. Apa maksudnya lurus? Lurus itu kalau dalam aljabar, dalam PGL, nah yang dimaksud dengan garis lurus itu adalah ketika variabelnya, nanti variabelnya apa ya? Variabel Y dan X ini pangkatnya 1. Ya. Pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Karena variabel ini pangkatnya 1, maka dia disebut garis lurus. Kita akan coba lihat apa maksudnya garis lurus ketika digambar di diagram kartesius ya. Misalkan saya pakai aplikasi GeoGebra, saya mau gambar langsung gini, clear all dulu. Discord. Oke. Inputnya nggak bisa. Nah, misalkan gini ya. X tambah Y. Ini kalau di tampilan di Android ya, di sebelah kiri atas ini nih, sebelah kiri atas itu ada input buat kita nulis persamaan, atau kita mau gambar objeknya langsung ya. Nah, kalau ini tabel nggak kita pakainya ini aja dua. Ini kalau di Android atau di iPad ya, tampilannya seperti ini. Kalau di komputer nanti beda lagi, nanti saya tunjukin untuk yang di komputer. Nah, ini input, misalkan kita tulis saja mau persamaannya kayak gimana, X tambah Y itu ya, X tambah Y sama dengan berapa? Sama dengan 9. Terus enter deh. Ya, X plus Y sama dengan 9. Nah, ini jadi garis. Nah, selama pangkatnya 1 ya. Selama ini pangkatnya 1, X sama Y-nya, maka kalau digambar di diagram kartesius itu akan selalu lurus ya. Garis ini lurus, nggak ada lengkungan dimanapun. Ya, ini X plus Y sama dengan 9. Kalau misalkan ya kita ganti X-nya itu jadi X kuadrat ya. Misalkan X kuadrat, nah ini X kuadrat aja udah kayak gini. X kuadrat tambah Y sama dengan 9, nah gambarnya jadi seperti ini. Gambarnya jadi sebuah kurva. Ya, X kuadrat plus Y sama dengan 9. Itu kalau X-nya aja yang kuadrat. Kalau Y-nya kuadrat. Nah, kalau dua-duanya kuadrat, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
9. Nah, jadinya lingkaran. Ya, jadinya lingkaran. Itu kalau dua-duanya kuadrat, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Itu contoh gambarnya ya. Nah, jadi yang kita akan pelajari yang ini nih. Yang x plus y sama dengan 9. Jadi selama pangkatnya ini 1, selama pangkat yang ada di variabelnya itu 1, ya, ini akan selalu lurus gambarnya. Nah, disitulah yang dimaksud persamaan garis lurus. Sampai sini dulu jelas nggak apa yang saya gambar tadi? Maksud nggak? Karena di sini derajatnya 1. Derajat itu maksudnya pangkat ya. Oke, jadi persamaan garis lurus adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubungnya sama dengan, dan variabel-variabelnya itu pangkatnya 1. Ya, derajatnya 1. Oke, kita lanjut ke bentuk umum. Bentuk umumnya seperti ini, y sama dengan mx plus c. Ya, y sama dengan mx plus c. Ini variabelnya itu adalah y dan x. Ya, variabelnya kita pakai x dan y ya. Karena di Cartesius kan sumbunya sumbu x dan y ya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, sisanya nanti ini adalah gradien dan ini adalah konstanta. Ya, m itu sebagai gradien dan c itu adalah konstanta. Atau ax plus by plus c sama dengan 0. Ini sama aja, ini sama-sama garis lurus. Ya, bedanya kalau ini y di sebelah kiri, x di sebelah kanan. Kalau ini dua-duanya di sebelah kiri sama dengan ini ya. Oke. Terakhir 0. Selama dia masih pangkat 1, maka ini adalah persamaan garis lurus. Nah, di sini ada tabel contoh-contoh bentuk persamaan garis lurus. Tabel yang sebelah kiri itu garis lurus, yang sebelah kanan itu bukan garis lurus. Kita lihat yang garis lurus ya. Ini masih garis lurus karena jelas ya, sama tadi bentuknya y sama dengan mx plus c gitu kan ya. Ini y, ini m-nya berarti sama dengan 3, kemudian variabelnya x, c-nya sama dengan 4. Nah, ini sesuai dengan bentuk umum. Y sama dengan mx plus c. Ini juga sesuai dengan bentuk umum yang kedua, ax plus by plus c sama dengan 0. Ya. Kemudian ini juga ya, karena variabel bisa aja, kalau misalkan di pelajaran lain kan variabelnya bisa pakai huruf-huruf yang lain ya. Contohnya misalkan kecepatan atau jarak atau waktu. Ya, kalau di fisika seperti itu biasanya. Nah, ini misalkan ini rumus jarak misalkan ya. S itu jarak, V itu kecepatan. Nah, ini selama ininya masih pangkat 1, maka ini juga satu variabel. Ya. Ini juga Q-nya pangkat 1, P-nya pangkat 1, maka ini juga satu variabel. Ya, jadi ini nggak mempengaruhi ya tanda setengah ini, bilangan setengah ini, koefisien P ini nggak mempengaruhi gambar nanti. Ya, yang berpengaruh itu adalah tadi pangkat dari variabelnya. Nah, ini 5y per x sama dengan 60. 5y per x sama dengan 60. Pak, ini kan pangkat 1, ini pangkat 1. Nah, ini ada pengecualian ya. Intinya kalau ada pembagian seperti ini, ya, bentuknya seperti ini bukan bukan lurus, bukan PGL, ya. Walaupun dia nanti kalau kita gambar dia lurus. Coba kita cek ya. Kalau kita gambar di sini di click on discard. Kalau kita gambar di biasaan nih, habis gambar dia nggak mau digambar ulang, nggak mau ditulis ulang. Ini 5y
per X sama dengan 60. Nah, ini gambarnya lurus, tapi kelihatan nggak di sini ada satu anomali di sini yang tidak seharusnya terjadi. Apa nih? Kayak putus di tengah-tengah gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa dia putus di tengah-tengah gitu? Kenapa gambar seperti itu? Ya. Kenapa dia putus di tengah-tengah? Karena kalau pembagian seperti ini, ya, kalau dia pembagian seperti ini ada syarat tambahan yang harus dipenuhi, yaitu X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Makanya ketika digambar, ketika X-nya sama dengan 0 di sini, ini sebenarnya gambarnya itu dia putus. Putusnya itu di titik 0 aja. Ya. Selama 0, sekian itu masih ada. Ya, 0,1, 0,05 itu sebenarnya masih ada tuh. Ya. Jadi sebenarnya dia hanya terputus di 0 aja. Ya, itu maksudnya. Jadi ada satu yang kurang dari gambar dari persamaan ini, yaitu gambarnya itu putus. Ya, gambarnya itu putus di sini. Di titik 0 itu dia putus. Nah, dia bukan garis lurus. Ya, jadi kalau ada pembagian, bentuk pembagian kayak begini nih, ini dia bukan garis lurus. Kemudian kalau ada perkalian variabel kayak begini juga, ini juga bukan garis lurus. Contohnya kalau kita gambar ya, kita gambar 3x plus 5xy sama dengan 10. 3x plus 5xy sama dengan 10. 3x plus 5xy sama dengan 10. Nah, ini lihat garis yang warna biru. Ini 3x plus 5xy sama dengan 10. Ini saya hide dulu ya. Saya hide dulu. Nah, ini bukan garis lurus. Ada dua kurva di situ ya. Ada dua grafik. Yang pertama di grafik di sebelah kiri. Kemudian ada grafik lagi di sebelah kanan. Nah, ini sama-sama 3x plus 5xy sama dengan 10. Ini juga sama. 3x plus 5xy sama dengan 10. Nah, ini untuk sebelah kiri, untuk x-nya minus. Yang ini untuk x-nya yang positif, gambar di sini. Oke. Itu yang bukan garis lurus. Kemudian kuadrat, tadi udah jelas ya, x kuadrat tadi gambarnya di awal udah. Ya, sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Nanti kalian coba sendiri ya gimana cara gambarnya. Nah, kemudian yang terakhir, ini saya contohin yang terakhir, yang 1 per x tambah 2 per y sama dengan 1/6. Karena nih cara gambar ini nanti ada di soal tugas ya. Jadi perhatikan gimana cara gambarnya. Nah, cara gambarnya itu tinggal kita input aja di sini, nanti cara inputnya gimana. Ini 1 per x ya, contohnya gimana masukin 1 per x ya gini di GeoGebra. Cara masukin 1 per x gini di GeoGebra. 1 per x plus 2 per y. Berarti kita tinggal tulis di sini 1 bagi x gitu ya. 1 bagi x, terus kita pencet kanan, tambah 2 bagi y. Kanan lagi sama dengan berapa tadi? 1/6. Ya udah 1 bagi 6 berarti. 1 bagi 6. Enter deh. Itu ya. Nah, ini juga gambarnya seperti ini ya. Ini ada titik kosong di situ tuh. Ada titik yang putus di situ. Nah, ini udah jelas kalau dari kelihatan di gambarnya ini bukan garis lurus karena ada yang melengkung ya. Ada lengkungan di situ, maka ini bukan garis lurus.
Nah, jadi 1 per X tambah 2 per Y sama dengan 1 per 6 itu bukan garis lurus. Ini slide saya delay ya. Agak-agak delay gitu ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut ke penjelasan berikutnya. Pak, terus cara bedainnya itu apa namanya? Kayak itunya itu garis lurus atau bukan gimana, Pak? Pertama kita bisa lihat dari persamaannya. Kalau ini kan yang ini ya dari persamaannya ya. Kalau yang ini kan pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1. Jadi linear itu artinya pangkatnya 1. Dan ini kalau digambar di apa? Diagram kartesius itu udah pasti gambarnya garis lurus. Ya, mau dibagi 2, mau dibagi berapapun itu gambarnya akan tetap garis lurus. Nah, yang bukan garis lurus itu yang ada perkalian kayak begini. Nah, ini bukan garis lurus nih. Terus ini ada pembagian variabel, kemudian pangkatnya 2, variabelnya di bawah. Nah, ini udah jelas-jelas bukan garis lurus. Gitu. Itu kalau ngelihat dari persamaannya. Kalau kita ngelihat dari grafiknya, ya harus digambar dulu berarti kan. Harus digambar dulu, di GeoGebra dilihat langsung. Nah, ini kalau melengkung ya udah pasti bukan garis lurus. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat untuk persamaan garis lurus. Ini waktu kelas 7 ya, 1 variabel. Kita kelas 8 sekarang 2 variabel yaitu X dan Y. Ya. X dan Y ini melanjutkan pelajaran relasi fungsi yang kemarin pernah kita pelajari. Ya, variabelnya X dan Y. Kemudian variabel yang umum, ini tadi X dan Y, persamaan akan menjadi garis lurus jika variabel pada persamaan berderajat 1. Nah, saya akan contohkan nanti gimana caranya menggambar garis lurus. Nanti untuk di semua tugas yang ada di tugasnya ya, tugasnya nanti saya upload filenya, ada beberapa soal di situ, ada 5 soal. Nah, nanti kalian mengerjakan semua dan itu pakai untuk gambar-gambarnya pakai GeoGebra ya. Nah, pertama gini, kita menggambar grafik dengan table, menggunakan tabel ya. Nah, misalkan kita dikasih persamaan Y sama dengan X min 3. Ya. Y sama dengan X min 3. Gimana caranya kita gambar grafik Y sama dengan X min 3? Ya. Pertama kita bikin tabelnya dulu. Ya, pertama kita bikin tabelnya dulu. Kemudian kita tentuin X-nya berapa. Tentuin X-nya berapa, misalkan X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ini bebas ya, kamu mau dari minus sampai berapa gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, 5 titik aja atau 4 titik aja udah cukup. Cukup menggambarkan bahwa itu nanti menjadi sebuah garis ya. Di sini saya kasih contohnya banyak supaya lebih jelas saja nanti di gambarnya. Nah, kemudian kalau misalkan X-nya min 1, Y-nya berapa? Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita input min 1-nya itu ke dalam sini. Ya, sehingga kita akan mendapatkan Y sama dengan min 1, min 3 gitu ya. X-nya min 1. Y-nya sama dengan min 4. Nah, sehingga kalau X-nya 1, Y-nya min 4. Dan seterusnya, untuk X-nya 0 berarti Y-nya min 3. X-nya 1 berarti 1 dikurang 3, min 2, dan seterusnya. Ya. Itu ya. Nah, setelah kita dapat koordinat X, Y-nya, kita dapat koordinat X, Y-nya, nanti kita dapat titiknya, min 1, min 4, 0, min 3, 1, min 2, dan seterusnya. Ini tinggal pasangin aja ya, atas sama bawah ya. Kita gambar ininya. Nah, setelah itu baru kita gambar GeoGebra-nya, gambar di GeoGebra.
Nah, kita gambar di GeoGebra-nya titik-titiknya ya. Ya, untuk gambar titik gimana? Untuk gambar titik itu kita bisa pakai point. Ya, kita bisa pakai point ini di sebelah sini point. Tadi kita mulai dari -1 ya. -1 kemudian -4 berarti ada di sini. Kemudian titik yang kedua itu 0 -3, 1 -2, kemudian 2 -1, 3 0 4 1. Nah, ini gambar titik-titiknya. Setelah gambar titik baru kita menggambar garis. Nah, untuk gambar garis kita pakai line ini ya. Line. Ntar lu gue Off. Nah, gitu ya cara gambarnya menggunakan GeoGebra. Ada yang masih belum paham? Atau bisa dipahami? Nanti untuk lebih paham lagi kalian memang harus install aplikasinya ya di komputer ataupun di device kalian. Nanti kalian coba-coba. Nah, nanti setelah ini digambar, gambar ini yang nanti akan ditempel di tugas kalian ya, di screenshot ataupun di print screen, kemudian kalian copy paste ke tugasnya nanti. Kalau misalkan ada tugas-tugas tentang menggambar menggunakan GeoGebra. Oke, itu menggambar grafik dengan menggunakan tabel. Nah, kemudian ada lagi, ini kalau yang tabelnya banyak ya, maksudnya tabelnya lebih dari 2 lah, lebih dari 3 ya, untuk ininya, koordinat-koordinat titiknya. Nah, nanti ada lagi soal menggambar tabel, tapi cuma 2 aja yang kita butuhkan ya. Yaitu titik X sama dengan 0 dan titik Y sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita dapat dari sebuah aksioma bahwa melalui 2 titik itu dapat dibuat tepat sebuah garis. Jadi kita bisa gambar garis itu hanya dengan menggunakan 2 titik. Kita hubungin 2 titik ya. Kita hubungkan 2 titik maka akan menjadi sebuah garis. Contohnya gimana? Contohnya begini. Menggambar grafik dengan menggunakan tabel. Ini ada tabelnya ya, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Contohnya misalkan diberikan persamaan garis X plus Y sama dengan 5. X plus Y sama dengan 5. Ya. Kita tinggal buat tabel ya. Seperti ini aja. Ada X-nya 0, kemudian ada Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? Ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 itu kan berarti 0 ditambah 5, 0 ditambah Y sama dengan 5. Nah, ini menghasilkan Y sama dengan 5. Ya, kita tulis 5 di sini. Nah, sebaliknya kalau Y-nya 0, itu berarti X ditambah 0 sama dengan 5, dan kita juga dapat X sama dengan 5. Nah, ini berarti titiknya adalah 0,5, dan ini adalah 5,0. Gimana cara gambar grafiknya? Gambar grafiknya berarti kita cuma butuh 2 titik aja. Ya, kita cuma butuh 2 titik aja, 0,5 dan 5,0. 0,5 ada di mana? X-nya 0, Y-nya 5.
Berarti kita berikan sebuah titik 0,5 di sini. Ya. Kemudian 5,0 berarti ada di sini. Kemudian kita gambar garisnya melewati 5,0 dan 0,5. Nah, ini menjadi gambar sebuah garis. Ya. Oke, jadi ada dua tahapan tadi ya. Yang pertama adalah yang gambar titiknya ada banyak. Kemudian yang kedua itu adalah yang gambar titiknya itu adalah cuma dua aja. Ya, cuma dua titik. Jadi dua tipe gambar, cara gambar nanti. Nah, ini contoh lagi, menggambar grafik menggunakan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Contohnya misalkan, saya hapus dulu ya. Gambar grafik samaan garis 4X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Nanti kita bikin dulu tabel XY, di mana X-nya sama dengan 0 dan yang kedua adalah Y-nya sama dengan 0. Kita cari X-nya kalau sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti 4 dikali 0 ditambah 3Y min 12 sama dengan 0. Ini kan udah nggak ada lagi, berarti tinggal 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 bagi 3. 4. Di sini 4. Ya. Nanti cari lagi, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya... Ini hasil penelusuran yang saya temukan. Siapa tuh? 3 ya. Ini 0,4 dan di sini 3,0. Nah, gimana cara gambarnya? Ya, tinggal gambar aja titiknya 4,0 dan sini yang 0,4 dan 3,0, sorry. 0,4 dan 3,0. 0,4 ada di mana? 0,4 berarti ini ya. 0,4 itu berarti X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, Y-nya 4. Sini ya. X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 0. Gambar garisnya menggunakan line titik A ke B. Gitu. Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Nah, ada beberapa hal nanti yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tugas ya. Berkaitan dengan tugas itu, ini saya evaluasi berdasarkan tugas waktu sebelum PTS. Nah, tugas-tugas sebelum PTS itu belum terorganisir dengan rapi, belum terdata dengan rapi, maka saya coba membuat aturan baru ya. Ini untuk memudahkan saya dan juga untuk supaya tugas-tugas itu tersimpan dengan baik ya, tersimpan dengan baik. Saya coba buka Google Classroom dulu ya. Nah, jadi evaluasi pertama, kalau dulu itu kan kalian itu ngumpulin tugasnya itu pakai foto ya, jadi ngerjain di buku tulis atau di kertas terus di foto. Nah, kendalanya adalah kalau pakai foto itu kalian karena handphonenya beda-beda. Nah, fotonya itu juga formatnya berbeda-beda sehingga ada beberapa format yang nggak bisa dibaca sama Google Classroom. Sehingga saya harus download dulu, kemudian baru saya koreksi, baru nanti saya nilai. Sedangkan kan kalau yang fotonya langsung bisa dibaca itu bisa langsung dibuka lah, langsung saya coret-coret di situ untuk dikoreksi. Nah, jadi untuk evaluasi itu berarti
Ini saya buat seragam ya supaya semuanya sama. Untuk tugas itu nanti semuanya dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Semuanya dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ada yang belum bisa di sini untuk bikin PDF? Sebenarnya saya ngebebasin aja ya, kalian mau pakai foto juga boleh. Nanti foto pakai aplikasi namanya Scanner ya, di save as jadi PDF. Nah, evaluasi yang kedua, ketika kalian ngumpulin tugas itu nama filenya itu belum di rename ya, walaupun memang sudah sesuai dengan nama kalian masing-masing ngumpulinnya, tapi semua file yang kalian kirim itu kan nanti dimasukin ke dalam Google Drive. Nah, di Google Drive saya itu tidak tersusun dengan rapi tuh filenya tuh. Jadi namanya itu nama dari foto kalian, tapi di Google Drive-nya itu nggak save di dalam satu folder yang foldernya itu nama-nama kalian. Jadi foldernya itu satu folder aja tuh. Satu folder, dan itu namanya masih sesuai apa yang kalian upload. Kalau kalian uploadnya ada namanya 2020 07 bla 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 gitu ya. Biasanya kan tahun, tanggal, tahun, bulan, tanggal, terus seri filenya nomor berapa gitu. Nah, jadi aneh-aneh. Dan beberapa juga ada yang nggak nulis nama di kertasnya, jadi kan nggak ketahuan itu filenya punya siapa, ini namanya siapa gitu kan. Nah, jadi itu yang jadi evaluasi. Makanya untuk tugas nanti di save as PDF, dan ini saya share dulu ya, dan buat namanya rename seperti ini. Ini contoh tugas yang kelas 8D ya. Contoh tugas kelas 8D ya. Nanti saya upload filenya ya. Nanti saya buat Google Classroom, saya upload filenya ya. Kemudian kalian baca di situ soalnya. Kalau misalkan nanti nggak kebaca soalnya, kalian download dulu ya. Kalian download dulu. Karena kan beberapa ada yang pas diklik nih di HP itu nggak kelihatan, equation nggak kelihatan. Jadi nanti di download dulu, baru dibuka di komputer atau di laptop. Kemudian nanti ada tugas-tugas berkaitan dengan menggambar grafik. Nah, nanti caranya itu adalah gunakan aplikasi GeoGebra ya. Menggunakan aplikasi GeoGebra, kemudian dari aplikasi itu nanti gambarnya itu di screenshot atau di snipping tools di Microsoft Word. Saya mau coba tunjukin gimana cara ngerjain tugasnya ya. Gimana cara ngerjain tugasnya. Gimana cara ngerjain tugasnya menggunakan Microsoft Word misalkan ya. Kalau misalkan kalian pakai Microsoft Word, ini sekalian saya coba sharing tentang Microsoft Word. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah bisa, tapi ini saya coba kasih tahu bagi yang belum bisa ya. Ini soalnya, ya ini nanti yang akan saya upload di Google Classroom kalian ya. Gambarlah garis ikut menggunakan GeoGebra, sertakan tabel. Jadi kalian gambar tabelnya dulu, kemudian baru gambar garisnya. Jadi kalau misalkan di Microsoft Word, kalian boleh langsung aja dijawab. Kalau misalkan kalian mau ditulis tangan ya, ditulis tangan juga boleh. Saya nggak mewajibkan kalian pakai ini ya. Jadi kalau mau ditulis tangan juga boleh. Pas saya bisanya tulis tangan, ya udah ditulis tangan aja. Tapi kalau tulis tangan soalnya juga ditulis ya. Jadi biar sama aja, biar saya bisa pas koreksi itu saya tahu kalian ngerjain soal yang mana. Ya. Jadi bebas kalian mau pakai Microsoft Word ataupun pakai apa, tulis tangan seperti biasa juga boleh. Intinya yang seragam itu adalah kalian ngumpulinnya dalam bentuk PDF dan di rename ya, dan namanya itu disesuaikan dengan yang tadi. Formatnya itu adalah kelas, spasi nomor absen, spasi nama lengkap, dan format filenya PDF. Selain PDF saya nggak akan koreksi dan saya nggak akan anggap kalian ngumpulin ya. Pas saya udah ngumpulin Pak, ya ngumpulinnya masih bentuk gambar-gambar kayak sebelum PTS, itu saya nggak akan nilai sampai kalian ngumpulinnya PDF, baru saya nilai. Oke?
Nah, pertama kalian gambar tabel dulu, karena di sini suruhnya gambar pakai Gebra dan tabel, berarti gambar tabel dulu. Bisa pakai insert table ya. Insert table berapa? 3, ke bawahnya 3, ke kanannya bebas. Ya. Jadi di sini bisa kalian kasih X. Kemudian di bawahnya Y. Kemudian bawahnya X, Y. Nah ya, jangan lupa ditulis persamaannya nomor 1. Apa tadi? Misalkan 1A. 1A persamaannya itu Y sama dengan 4X min 3. Untuk nulis equation udah tahu belum caranya gimana? Kan Y sama dengan 4X plus 3. Untuk nulis equation seperti ini di Word, kalian tahu nggak? Nah, jadi untuk nulis bentuk matematika itu, kalian tekan bareng-bareng tombol ALT, kemudian tombol sama dengan. Ya, itu untuk ngebuka fitur equation. Ya, nanti di atas ini di ribbon-nya akan muncul equation pilihan-pilihan. Ini bisa nanti kalian fraction itu berarti pembagian, atau script itu pangkat-pangkat ya. Script itu pangkat, kemudian radikal itu akar, root ya. Kemudian ini nggak kita pakai sih. Sebelah kanan ini belum kita pakai ya. Ini kalian nanti kalau SMA belajar integral, kemudian ini barisan deret, summation ya, deret bracket ini bisa kita pakai, ini kurung. Nah, sisanya nggak ada yang kita pakai. Function, sin, kemudian limit, ini SMA semua. Kita pakai ini aja nih. Fraction, script, radikal, atau kalau misalkan ada akar, tapi biasanya nggak ada akar sih. Sama bracket kurung. Jadi seperti itu ya, ALT sama dengan. Kalau di laptopnya itu biasanya nyatu sama tanda tambah ya. Tanda tambah yang ada di situ tuh. Kalau di komputer itu tanda sama dengan itu ada di atasnya enter, di sebelah kirinya backspace. Tanda sama dengan. ALT sama dengan, misalkan Y sama dengan 4X plus 3 gitu ya. Nah, pilihnya berapa nih X-nya? X-nya bisa mulai dari min 1, bisa dari bebas ya, bisa dari min 1 atau bisa dari min 2. Terserah kalian ya. Yang penting lebih dari 2 atau lebih dari 3. Ya, lebih banyak lebih bagus. Dan gak usah banyak-banyak juga, maksimal 5 aja ya. Kalau kalian mau 5 boleh. Ini untuk yang nomor 1 ya, untuk yang nomor 1. Bisa min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya contohnya. Terus cari Y-nya berapa, cari X-nya berapa. Nah, untuk gambarnya kalian pakai GeoGebra. Nah, ini juga bisa diinstal di komputer pakai GeoGebra. Kalian bisa pilih aplikasi namanya GeoGebra Classic yang versi 5. Ya, link downloadnya kalian cari di Google lah. Ada banyak kok. Atau saya cariin ya. GeoGebra. GeoGebra Klasik, namanya GeoGebra Classic 5. Ya, GeoGebra Classic 5. Ini langsung download di sini. Kalian download yang ini nih. GeoGebra Classic 5. Oke, download, install ya bisa lah. Kalau kalian pakai Mac ini otomatis download yang versi Mac. Kalau kalian pakainya Windows ini otomatis download yang versi Windows. Kalau yang Android atau iOS ya, cuman yang ini aja nih, grafik kalkulator, 3D, geometri, CAS. Yang ini nggak ada. Ini untuk yang laptop atau PC aja. Oke, nanti kalau kalian install GeoGebra Classic 5, tampilannya seperti ini. Kalau mau gambar langsung berarti pakai input bisa, pakai titik-titik juga bisa. Tapi karena tadi pakai titik berarti pakai titik ya. Titik min 1, Y-nya berapa? Min 1, Y-nya itu adalah min 1 kali min 1 ya.
min 1, min 1. 0, 0 kali 4, 3. 1 kali 4, 7. Terus 8 tambah 3, 11. 15. Ya, ini kayak pola bilangan ya. 4, 4, 4, 4. Nah, ini min 1, min 1, 0,3, semua titiknya digambar ya. Min 1, min 1, 0,3, 1,7, 2,11, 3,15. Cari di sini min 1-nya di mana? Min 1,1 berarti X-nya min 1, Y-nya min 1 di sini. Terus 0,3 berarti di sini. 0,3 terus 1, berapa tadi? 1,7 di sini. 0,3 sini 1,7 min 1 min 1 min 1, ini salah nih, min 1, min 1 ya. Pindahin garisnya. Nah, kalau ini bisa dipindahin min 1, min 1. Min 1, min 1. Kemudian 1,7 di sini. Lagi di sini 1,7, 2,11. Ini kalau nggak cukup berarti 4 aja ya, cukup ya 4. 2,11. Nah, pastikan pas kita gambar garis itu semuanya ada di garis ini ya. Pas kita gambar garis ini semua titik yang kita gambar tadi ada. Oke. Nah, Pak, kan saya pakai tulis tangan, kok wajib pakai GeoGebra? Kalau tulis tangan nggak usah pakai GeoGebra ya. Kalau pakai tulis tangan nggak usah pakai GeoGebra. Tapi kalian harus gambar ininya nih, diagram Cartesiusnya. Dan itu kerapihan dan kelurusan garisnya itu nanti tidak masuk dalam penilaian. Ya. Kalau pakai GeoGebra kita nggak perlu penggaris, nggak perlu ini, langsung aja klik-klik. Tapi kalau kalian mau tulis tangan boleh, ya silakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian merasa kesulitan pakai ini, pakai tulis tangan juga nggak apa-apa. Nah, tapi digambar semua persis seperti yang ada di GeoGebra tadi. Saya contohin, oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi memang di sini di tugasnya nanti saya tulisnya pakai GeoGebra. Kenapa? Karena sebenarnya sih saya pengen kalian latihan ya. Latihan pakai aplikasi seperti ini. Tapi kalau misalkan kesulitan ya, saya nggak membatasi kalian untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ya, silakan untuk yang mau tulis tangan silakan, tapi harus digambar ya. Dan gambarnya juga harus sesuai dengan koordinat-koordinatnya. Ya, jadi ada diagram Cartesius, ada titik dan ada garisnya. Lengkap. Nah, misalkan kalau kita sudah di sini, udah dapat gambarnya, kita tinggal copy aja. Boleh pakai print screen, boleh pakai screenshot, boleh pakai snapshot, snipping tools. Ya, saya lebih suka pakai snipping tools karena nggak perlu diedit lagi. Kita Windows Shift S ya, Windows Shift S, kemudian kita copy aja seperti ini. Ya, kemudian dipaste ke Word. Ya, dipaste ke Word. Selesai. Ya, jadi ini tabel, ada gambar. Ya, persamaan tabel gambar. Gitu ya. Nah, itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu yang tadi titiknya banyak, nomor 2 itu titiknya yang X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang nomor 3, ini ada trik ya untuk ngerjain nomor 3. Ini ada trik untuk ngerjain nomor 3. Ini di presentasi tadi halaman terakhir sih. Masih ada nggak ya? Ya, jadi untuk yang nomor 3 itu ada nih ya di trik ya, sebenarnya trik untuk pelajaran SPLDV sih. Ya. Jadi nggak apa-apa nih saya sampaikan di sini. Mungkin kalian ada yang udah tahu gimana caranya menentukan ini persamaan garisnya gimana. Ya. Gimana caranya menentukan ini persamaan garisnya berapa gitu ya.
Jadi ini kita tentukan dulu, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Seperti itu ya kalau di koordinat kartesius. Horizontal itu adalah X, kemudian vertikal itu adalah Y. Nah, dilihat dari titik yang dilalui. Ini ada titik 3, di sini ada titik min 4. Ya. Lihat angkanya aja, di sini 3, di sini min 4 ya. Di X ini, sumbu X ini 3, di sumbu Y ini minus 4. Nah, caranya gimana? Cara membuat persamaan garisnya, ini tinggal kita kaliin. Yang ada di sumbu X kaliin dengan Y, ya, sehingga menjadi 3Y. Ya, 3 kali Y. Kemudian yang ada di sumbu Y kaliin dengan X. Ya, jadi min 4 X gitu ya. Sama dengan, nah ini angkanya berapa tadi? 3 dan min 4 kan, berarti 3 dikali minus 4. Sehingga ini menjadi 3Y minus 4X itu sama dengan minus 12. Atau kalau misalkan kita mau buat sama dengan 0 di sebelah kiri, berarti 3Y min 4X plus 12 sama dengan 0. Jadi gitu ya. Ini tinggal kaliin ini, dikaliin ini kaliin ini. Selesai. Tunggu Pak, dikali 3-nya dikali berapa Pak? 3 dikali Y, maksudnya dikaliin ini nih, dikaliin Y, dikaliin variabel Y ya. 3 dikali min 4. Habis itu min 4 yang dikali. terakhir. Ini terakhir, 3 dikali min 4 terakhir itu. Sama dengannya. Jadi ini kita, kalau misalkan kayak gini kan pasti ada X sama Y kan, ada variabel X sama Y kan, ada variabel X sama Y. Ya. Nah, kita dapat variabel X sama Y-nya itu dari mana? Nah, dari ini nih, 3 dikaliin Y dulu. Atau kamu mau dari X dulu, berarti ya yang ini, min 4 kaliin X dulu. Jadi min 4X, gitu kan. Kemudian ini 3. 3 kan ini ada di sumbu X nih ya. Nah, 3-nya dikaliin ke Y. Jadi 3Y. Nah, 3Y min 4X sama dengan berapa? Nah, di sini kan tadinya nggak ada kan, sama dengan berapa? Sama dengan, ini kaliin aja angkanya, 3 sama min 4. Berarti 3 dikali min 4 gitu. Pak, Jadi kalau misalnya titik koordinatnya X-nya itu min 1, terus ya X-nya min 1, itu berarti ntar min 1-nya dikali sama Y, Pak. Jadi min 1, 4X. Oke. Ini hanya berlaku untuk cara cepat ini ya. Cara cepat ini hanya berlaku untuk yang berpotongan di sumbu X dan di sumbu Y. Oke, jadi misalkan gambarnya kayak begini. Kalau gambarnya sebenarnya semua persamaan sih berpotongan di sumbu X sama sumbu Y ya. Kalau misalkan dia miring ya. Kalau misalkan nanti titik yang diketahui itu misalkan ada di sini dan di sini, nah ini nggak bisa kita pakai cara itu ya. Kita nggak bisa pakai cara yang tadi. Syaratnya itu titiknya itu ada di garis ini nih dan di garis ini. Ya, mau garisnya begini nih misalkan 1 dan 2. Nah, ini berarti ini sama ini kan? Nah, ini bisa. Terus tadi kalau melatih gimana? Titiknya ada di min 1 gini. Terus di itu Pak, di sumbu X-nya. Di sini min 1. Ya, terus 4-nya Y. Itu min 4-nya udah Pak, yang itu. Apa tuh yang ini. bawah? Berarti ke bawah gini garis ya gambarnya. Iya. Ya bisa berarti. Berarti ini jadi X, ini jadi ya ini yang akan dikaliin ke Y ya. Ini yang nempel di sumbu X maksudnya. Yang akan dikaliin Y. Nah, ini yang akan tetap dikaliin sama X gitu. Coba ya kita contoh lagi ya. Kalau gambarnya siapa tadi? Si Melati, gambarnya itu adalah ini. Dia ada di min 1. Kemudian dia ada di minus 4. Berarti kan gambar garisnya gini. Ya, anggap aja pas itu ya. Min 1 di sini dan minus 4-nya di sini. Gitu ya. Nah, berarti ini persamaannya gimana? Min 1Y. Min 1Y atau min Y aja ya. Min Y, min 1Y. Terus min 4X sama dengan 0, Pak. 4. Oh. 4X Y gimana Pak?
Kan gini, ulang ya. Oh, Kan min min 4 1 dikali min. min 1 dikali Y. Ini kan karena dia ada di sumbu X ya. Ini di sumbu X nih. Berarti kan min 1 dikali Y. Terus ini ada di sumbu Y. Berarti min 4 X sama dengan min 1 dikali min 4 terakhir ya. Min 1 dikali min 4 gitu. Ini jadi min Y, min 4X sama dengan 4. Jadi min Y 4X. Min 4 sama dengan 0 ya Pak? Ya, kalau 4-nya dipindahin ke sana atau ini segerombolan pindahin ke sini jadi sama dengan 0 juga boleh. Ya, jadi ini persamaan ini nih bisa ditulis sebagai min Y min 4X min 4 sama dengan 0 atau bisa juga Y plus 4X plus 4 sama dengan 0. Atau bisa ditulis juga Y sama dengan min 4X min 4. Ya, jadi ini bisa ditulis ke dalam dua bentuk ya. Bisa ini, bisa ini. Sampai sini dulu jelas? Itu untuk soal yang nanti nomor 3 ya, nanti kalian coba di gambar kayak gini. Terus ini gambar pakai GeoGebra jika titik T sama dengan min 4. Nah, ini butuh perhitungan sih kalau ini. Ya. Kalau masukin ini kayak waktu pelajaran fungsi dulu ya. Ini kalau min 4, A-nya berarti berapa? Kalau Y sama dengan min 4 berarti ini nih, titik X ini berapa? Nah, terakhir ini nanti gambar ini. Nah, ini kalau gambar ini nih, kalau tulis tangan sih kayaknya nggak bisa ya. Jadi kalau kamu mau tetap pakai tulis tangan, berarti gambar dulu di GeoGebra, baru kalian tulis manual. Gambar manual. Itunya nge-lag Pak, share screen-nya. Oh iya, belum ini. Sorry. Ya. Jadi untuk yang nomor 4, saya ulangi ada nomor 4 ya. Nomor 4 itu gambar, langsung aja kalau mau ini gambar, nggak pakai tabel, nggak usah. Langsung aja gambarnya 2X plus Y sama dengan 6 itu gimana. Terus yang kedua, yang B itu adalah nanti T untuk titik T, ini titik T ya, titik T itu koordinatnya A, min 4. Nah, maka A-nya ini berapa? Ini sama kayak waktu kalian ngerjain waktu relasi fungsi ya, diketahui diketahui Y ditanya X gitu ya, atau diketahui X ditanya Y dari persamaan ini. Atau kalau pakai GeoGebra langsung bisa ditentuin T sama dengan min 4 gimana. Nah, untuk yang nomor 5 ini, tadi saya bilang, ini kalian kalau tulis tangan ini agak sulit ya. Kalau tulis tangan, maka kalian gambar misalkan di handphone dulu. Tulis dulu persamaan ini, ya, atau di laptopnya pakai GeoGebra, baru nanti disalin gambarnya. Oke, jadi intinya pelajaran hari ini adalah kalian menggambar grafik. Ya, nanti silakan dicoba-coba. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya. Saya kirim ini di Google Classroom ya, di kelas 8C. Sampai jam berapa ya? 8. Udah selesai ya? Belum deh. Sampai jam berapa sih? Saya lupa ya, kasihkan ngomong. Pan 20 ya? 8.20 Pak. 20 ya, oke, 3 menit lagi. 3 menit lagi, ini saya akan kirim di Google Classroom, nanti cek untuk tugasnya. Kalian bisa download, kemudian dibaca ya. Untuk deadline-nya itu sampai dengan hari apa ya? Jumat minggu depan aja. Kelamaan. Ya udah Jumat minggu depan ya.
Pak, tapi kan minggu depan libur, Pak. Nggak minggu depannya lagi aja, Pak. Minggu depan libur. Aduh, libur ngerjain tugas gitu. yang Ya, mau Pak, libur jangan ya? bikin hari libur kita menjadi hari sekolah juga dong, Pak. Libur apa? Oh, cuti bersama ya? Iya, Pak. Itu ya. lama loh. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, dari Rabu libur. Ya udah berarti Selasa. Jangan dong, Pak. Ntar hari liburnya bukan hari libur lah, Pak. Nah, justru Namanya biar kamu libur itu udah gak ada pikiran PR lagi. Bener nggak? Bener. Jadi Selasa udah selesai semua. Libur tinggal liburan, refreshing kan? Kalau misalkan saya kasih deadline-nya sampai Jumat minggu depannya lagi, ntar kalian masih kepikiran. Mendingan diselesaikan dari awal-awal kan? Ya, kan masih ada, sekarang itu masih ada hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya. Saya sih emang kalau di kelas yang satu lagi, di kelas yang sebelumnya itu malah saya kasihnya 2 hari. Ya pas lah ya untuk di sini ya. Biar sama, biar rata 2 hari. Jadi jangan terlalu lama juga dan jangan terlalu cepat juga ya. Oke. Jadi sebenarnya saya kasih hari Selasa itu bukan menjadi beban buat kalian, tapi biar nanti liburannya lebih fresh ya. Oke. Selasa ya. Deadline-nya Selasa. Tapi kalau kalian memang mau ngerjain yang ngumpulinnya lewat dari Selasa ya nggak apa-apa. Google Classroom itu bebas, kalian mau ngumpulin kapan aja. Ya, mau lewat dari hari Selasa juga boleh, masih bisa ngumpulin. Ya, tapi nanti saya akan coba di Google Classroom itu saya patokin di hari Selasa terakhir. Ya, itu aja dari saya. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Waktunya udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya titip ke Kalisa ya. Rekordannya, Pak. Kenapa? Masih di record, Pak. Oh iya,